Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ismail Dinamis. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita bikin acara podcast. Kesempatan pada siang hari ini kita bersama dengan bintang tamu kita, sosok seorang guru, teman, sahabat, dan juga partner yang jos menurut saya. Tanpa kenal lelah, bagi waktu itu pastinya dia jagonya. Nah, selamat siang Bu Sal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ismail. Selamat siang. Teman saya, sahabat saya, dan rekan berkreasi saya. Ini yang punya channel Busol Kreatif, jangan lupa subscribe ya di channelnya. Jangan lupa subscribe ya, like-nya saya tunggu. Saya juga masih belajar untuk meningkatkan apa yang kita punya. Alhamdulillah Busol, pada kesempatan hari ini tanggal 1 September 2021 sudah banyak diumumkan bahwa sekolah sudah semangat tatap muka. Pastinya adik-adik kita sudah semangat sekali untuk belajar ini. Iya. Busol, panggilnya ini enaknya Busol atau Neng atau Mbak? Ya Mbak Guru boleh. Mbak Guru. Tapi yang lebih familiar itu Busol, ya Busol aja lah. Busol. Lebih familiar. Tapi ketika di luar itu pasti adanya Mbak Guru. Mbak Guru. Ada Bu Guru kecil. Iya, ada Bu Guru kecil. Nggak tahu ya, memang saya kecil, kenapa dipanggil kecil? Iya, sebagai seorang guru juga ibu, ya, kemudian juga istri juga teman. Untuk bagi waktu di rumah itu seperti apa? Karena saya melihat ada jadwal di rumah itu banyak anak-anak belajar ya. Iya Bu, Pak, alhamdulillah. Sekitar ada 200-an Bu siswanya. Kalau 200 tidak sampai. Mungkin 100 kurang lah, yang alhamdulillah sampai 100 kurang sedikit. Bagi waktu ya sekitar habis duhur itu sudah mulai on sampai jam 9 Bu. Jam 9 ya jam 8 malam. Masya Allah. Itu nanti namanya perjuangan ya. Kita wanita ataupun istri ataupun guru, jangan menjadi sebuah beban. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Nah, seperti itu. Ya, bagi-bagi pengalaman Bu ya. Ketika di rumah, terus kemudian ada yang kemarin-kemarin sempat, sekarang kan sudah sekitar 1,7 bulan ya. 1,7 tahun. Hampir 2 tahun lah kita belajar daring. Untuk efek-efek belajar daring itu menurut sampean gimana? Karena banyak sih yang kita ketahui kasus-kasus ibu-ibu di rumah itu malah nggak ngajari anaknya, menghajar yang ada. Iya betul. Kalau menurut kacamata saya sendiri, agak dekat, ya. Bu. Kalau menurut kacamata saya sendiri sebagai pendidik, sebagai ibu dan juga sebagai teman, saya juga sebagai warga. Di sini saya melihat pembelajaran daring sungguh-sungguh sangat menekan dalam artian kasihan. Anak didik kurang memahami pelajaran, orang tua menjadi naik darah. Karena apa? Mereka kan bekerja, apalagi di COVID-19 dituntut karena apalagi PPKM, namanya orang tua. Banyak yang di PHK Pak ya. Kalau fenomenal yang ada itu selama 2 tahun ini saya mengamati sungguh luar biasa. Jika kita sebagai orang tua paham IT itu tidak masalah. Nah, itu masalahnya. Tapi sebagai orang tua yang awam dalam artian tidak mengetahui tentang teknologi, sungguh ya Allah kasihan banget. Yang ada mereka malah dibohongi sama anaknya. Kalau di tingkat SMP sampai SMA bilangnya belajar daring, beli kuota, itu padahal sisa-sisanya dibuat game. Itu pasti. Saya mengamati itu sudah jelas karena saya sedikit banyak juga mengawasi. Itu pertama. Kalau di tingkat SD atau MI, saya yakin itu pengawasan orang tua juga alhamdulillah agak, kalau di kelas bawah saya yakin terpantau. Jika kelas menengah ke atas, contohnya kalau di MI itu kelas atas ya kelas 4 atau kelas 5,
banyak yang disalahgunakan juga. Ya karena mungkin rata-rata punya HP Iya, sendiri-sendiri. karena anak di musim pandemi ini minta HP Ha-ha. buat pembelajaran, tetapi orang tua bekerja sibuk, kurang memahami IT sehingga mereka bisa meloncat dari pembelajarannya aja sudah minimal 3 jam satu hari. Ha-ha. Sisanya buat ngegame, buat YouTubean. Jadi kasihan sungguh. Mohonlah segera pemerintah tercinta Indonesia kita, semoga musim virus corona ini dan pandemi segera berakhir. Saya sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai warga dan sebagai pencurhat teman-teman yang lain itu sungguh kasihan sekali ya dengan kondisi kehidupan saya di desa. Iya, kemarin kan ada kasus karena lama ndak masuk ya, terus kemudian waktu ajaran baru masuk dibagi buku disuruh nulis namanya sendiri ndak bisa. Nggak bisa, itu kasus. Jadi pengalaman yang saya dapatkan. Kemudian banyak lagi Pak. Selain itu anak-anak itu lebih bersahabat dengan media sosial daripada dekat dengan orang tua. Ya kembali lagi, memang setiap hari katan daring. Ada yang luring, ada yang daring. Tapi kebanyakan daring Pak. Kenapa? Ya karena mungkin jarak rumah dengan sekolahnya itu jauh. Kita juga harus mengalami PPKM yang seperti ini. Jadi ya fenomena yang ada sebagai orang tua, sebagai siswa mau tidak mau itu daring. Tapi alhamdulillah saya di desa ini yang saya ajarkan ya luring ya daring. Tetap, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tetap terpantau. Menurut jenengan sih, misalkan daring itu pantasnya itu sebagai pelengkap dari pembelajaran tatap muka atau gimana? Kan ada yang bilang seperti itu. Jika tatap muka kurang mumpuni berarti ditambahi dengan daring. Apakah bisa seperti itu? Bisa saja. Menurut saya bisa saja. Tetapi ada tetapinya. Wajib kita itu tatap muka. Daringnya ketika kita mempunyai seorang guru itu harus kreatif. Ketika kita mempunyai ide-ide atau pembelajaran yang kurang kita sampaikan, kita bisa membuat media pembelajaran, membuat materi, membuat apapun yang guru bisa, sehingga bisa diterima oleh siswa kita dengan pikiran mereka, dengan kondisi mereka yang ada. Itu bisa kita buat daring. Karena apa? Ya kembali ke kondisinya. Jadi menurut saya sangat bagus sekali. Sebagai pelengkap pembelajaran tatap muka. Karena iya memang kalau sekarang guru ndak ngerti IT, pembelajaran daring, silakan buka halaman ini, kerjakan. Iya betul sekali. Iya. Jadi guru itu selain yang namanya guru ya, kebanyakan sekarang kan memang kurang IT. Ya kita memaklumi lah. Tapi sebagai guru kita tidak boleh berputus asa. Kita harus belajar, kita harus mengikuti teknologi dan kemajuan zaman. Gunanya apa Pak? Ya memang pendidikan sekarang itu harus bisa yang namanya IT untuk menunjang tingkat keberhasilan pendidikan di Indonesia. Karena mungkin ya IT itu bisa mengangkat minat anak-anak itu untuk belajar. Iya. Ketika kita misalkan pakai game dan lain sebagainya itu senang mungkin ya. Iya. Ya mungkin kalau game bagi guru dan siswanya cocok dan di dalamnya kalau ada pembelajaran itu tambah bagus ketika pelajaran itu mengena anak-anak. Itu kalau game, kalau cara kita memberikan kepada siswa ya bagus saja Pak. Itu termasuk metode dan media pembelajaran kita. Sebagai guru harus kreatif karena tidak monoton kita ceramah, kita disuruh menulis, kali-kali anak kita aja untuk merefresh kondisi yang ada di kelas ya, ataupun sekarang daring kita ajak menonton video. Nah, ketika anak aja bersahabat dengan YouTube, kenapa anak kita tidak bisa melihat video pembelajaran? Nah, seperti itu aja. Iya. Berarti pesannya ini guru-guru diajak untuk kreatif dan bisa sekali mengajak biar meskipun daring, luring, anak-anak tetap semangat belajar. Mungkin juga perlu ditambahi, mungkin yang sering ya, yang terjadi mungkin di fenomena kita, banyak sekali tugas yang menumpuk sehingga anak tidak bisa semangat, malah malas belajar Bu. Betul sekali. Kalau saya
membaca kejadian tidak hanya di desa saya, tetapi di seluruh Indonesia. Saya membaca artikel banyak sekali kerugian yang terjadi. Kenapa? Di sini anak lebih mengandalkan orang tua untuk membaca, untuk menjawab, untuk mencerna soal. Anak sudah malas karena bentuknya soal dan jawaban. Karena kurang tatap muka dengan bapak ibu gurunya. Jadi itu yang bisa yang saya baca dari banyak artikel yang itu yang terjadi. Jadi begitu ya. Karena memang kalau sekarang misalkan silakan kerjakan LKS halaman sini, Romawi 1 sampai Romawi 3 dikerjakan, besok dikumpulkan loh. Itu anak mungkin tambah terbebani ya kalau banyak tugas. Ya, setidaknya sebelum memberikan tugas, guru itu memberikan penerangan dulu. Nah, ini ada ini anak ini saya. Putrinya yang cantik. Bisa duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Nah, Iya, beli apa? ini. Ini Mbak Tata. Ya gitu Pak, kalau menurut saya sebelum kita memberikan tugas, setidaknya kita bisa lewat voice ya, di WA, di grup, ataupun bentuk video kita memberikan materi sedikit lah, setidaknya. Dapat yang sanggup. Dapat uang berapa itu? Gak boleh beli aneh-aneh ya. Iya, karena memang pembelajaran daring ya alhamdulillah sekarang sudah ada tatap muka ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekarang anak-anak makin sudah semangat. Mereka merindukan 2 tahun yang lalu seperti berbaris, berdoa, pramuka dan lain sebagainya, lari-lari bersama teman-temannya. Iya, kasihan yang daring yang dari pindahan dari TK ya Bu. Iya. Dari RA. Yang awalnya daring mungkin tugasnya cuma bisa menggambar, mewarnai, sekarang masuk kelas 1 pelajarannya sudah tinggi levelnya ini. Iya, jadi sedikit pengalaman saya bercerita, kegiatan saya tadi ya, kembali ke kegiatan saya berhubungan dengan daring. Kok bisa sih Bu membagi waktu? Di sini saya akan bercerita. Ketika saya diberikan kesempatan Allah, diberikan kesempatan orang-orang yang baik di sekitar saya, maka saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Betul. Ya. Dan waktu yang terbuang itu juga tidak akan kembali lagi. Dan usia yang saya lewati juga tidak akan bisa saya ulang. Jadi di sini saya betul-betul memanfaatkan waktu di mana saya sebagai ibu, di mana saya sebagai istri, di mana saya sebagai guru di sekolah, dan di mana saya memiliki bimbingan baca di rumah. Saya bersyukur alhamdulillah tidak tinggi-tinggi, diberikan Allah waktu yang banyak, diberikan kesempatan, dipercaya masyarakat, wali murid dan teman-teman guru saya. Saya syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan belum tentu orang lain seperti saya. Gitu ya. Syukur itu nomor 1, Pak. Iya, benar. Ya itu tadi kembali banyak yang rugi jika sudah masuk kelas MI, SD, sekolah dasar, anak-anak belum bisa baca. Belum bisa baca. Ya, disitulah mungkin hati saya tergerak. Ketika saya melihat fenomena di luar, diunggul-unggulkan, ini. Tapi ketika kenyataan fenomenanya, ketika anak di usia kelas 1 belum bisa baca, dari situ saya ingin menangis. Kenapa? Ya Allah, mereka tidak salah apa-apa. Mereka harus bisa membaca di usia dini. Lebihnya itu sebetulnya TK sudah bisa membaca. Kembali juga ke kita Pak, kita sebagai guru juga punya hati. Kemungkinan mereka orang tuanya di rumah, ya kembali ke pendidikan orang tuanya. Kemudian waktu untuk anaknya. Betul. Jadi di sini kenapa sih hati saya tergerak harus yang anak di madrasah saya, di MI atau SD yang di sekitar saya berharap di kelas 1 ataupun kelas TK sudah harus tidak buta huruf, artinya sudah bisa membaca. Karena tuntutan Pak sekarang ya di zaman apalagi COVID, terus pendidikan kurikulum 13 itu sudah tema. Kalau dulu kan kita BUPU, DID ya. Jadi kita membaca budi. Enggak, sekarang sudah. Yang kelas 1 sudah harus ngerti tayamum. Iya, tayamum. Kemudian saya mencerna dari tahun ke tahun dari pelajaran kelas 1 sekarang itu sudah
levelnya naik. Levelnya di kelas 3 dulu ke kelas 1. Contohnya ya, saya di kelas 1 itu 6 tahun. Sekarang saya kelas 1 6 tahun. Iya, saya megang kelas 1. Ngajarnya. Tak kira. Dulu ndak naik kelas 6 tahun. Waduh. Jadi saya ngajar di kelas 1 itu selama 6 tahun. Fenomena yang ada dari situ hati saya tergerak. Kemudian loncat ke kelas atas, saya alhamdulillah bisa transformasi, bisa mengamati. Jadi pembelajaran sekarang di SD maupun MI ya, Bapak Ibu guru semuanya yang baik di lokal atau di seluruh Indonesia, jangan pernah semangat untuk mengajarkan kita. Apalagi tentang baca. Kalau kita sebagai guru tingkat atas atau para dosen yang ada di Indonesia, kita mudah memberikan tugas-tugas ini. Tapi sesungguhnya guru dari hati yang paling dalam adalah guru yang betul-betul mengajari mulai dari A, B, C. Dan ya, angka itu paling, 1, 2, 3. Paling berjasa Bu ya. Insya Allah. Kalau lihat itunya berjasa ya, namanya guru kan guru pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Guru saya dulu pernah bilang, guru yang paling berjasa itu guru TK dan guru dasar, pokoknya dasar yang mengajari membaca ABC. Karena orang pintar belum tentu paham jika dulunya belum diajari ABC. Betul sekali. Ketika kita menjadi polisi, menjadi tentara, Bapak Presiden juga, itu semuanya juga berawal dari seorang 4 huruf, yaitu GURU, artinya guru. Iya betul. Dulu ada yang pernah bilang itu guru itu andaikan jadi tangganya Bu. Jadi guru itu tangga untuk siapapun yang bisa naik. Jadi bisa naik melebihi gurunya tetap jadi guru dan untuk jadi tapaan untuk siswa-siswanya menjadi jenjang yang lebih tinggi. Kalau mendengar kata guru, saya teringat sosok perempuan yang apa ya Pak ya, di sini ya Allah, kenapa sih dulu saya memilih profesi menjadi guru, apalagi guru di lingkungan saya sendiri. Kok nggak jauh-jauh keluar kota? Nggak jauh keluar kota, padahal dulu selalu sekolah banyak iming-iming, banyak apa ya, profesi-profesi yang bisa saya ambil. Satu sosok yang sudah meninggalkan saya, yaitu ibu saya. Beliau berpesan, buat apa sih kamu juga perempuan, hidupmu itu buatlah pengabdian di masyarakat sekitarmu. Tak usah jauh-jauh kamu keluar sana. Di sini juga ada tempat, lihat sekitarmu, masih banyak yang bisa kamu manfaatkan. Itu pesan beliau. Jadi dari situ dulu setelah lulus sekolah, saya maunya di pabrik mie sedap di Gresik sana. Saya langsung langsung bisa tes manajer, itu bisa langsung. Jadi manajemen ya, kan kebetulan saya jurusan pendidikan ekonomi. Kemudian setelah PPL dulu saya juga maunya ditarik di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Mojokerto. SMA ini betul-betul ternama. Tetapi setelah beliau almarhum bilang, tidak usah, cukup di sini saja. Toh Allah juga maha segalanya. Rezeki datang dari segalanya, dari segala penjuru, jangan takut. Ketika ada PNS ya ikut, kalau gagal sudah ya ikuti saja alur Allah. Karena Allah sudah merencanakan sesuatu yang lebih indah untuk kamu. Betul. Itu pesan orang tua saya. Jadi ketika seperti ini saya sudah merasakan yang saya syukuri, walaupun saya bukan pegawai negeri, saya hanya guru honorer, tapi syukur alhamdulillah saya sehat, keluarga saya sehat, dan lingkungan saya semuanya bahagia, belajar bersama. Itu aja. Kemudian banyak para wali santri, wali murid setidaknya senang dengan apa yang saya lakukan, dengan guru-guru yang saya lakukan, bisa bermanfaat. Jadi pesan saya, wahai Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, gunakanlah apa yang kamu miliki. Ya, kamu istilahnya kemampuan yang Anda miliki berguna oleh sekitar, ya. Bermanfaat bagi sekitar kita, tidak harus uang. Jika saya tidak punya uang, saya memiliki
memiliki sesuatu yang bisa saya berikan kepada mereka, setidaknya saya punya waktu. Kita ajarkan kepada tetangga kita. Saya yakin mereka bahagia. Ayo sini nak. Ya, jadi itu para orang tua suka, mereka suka, dan kita juga menjaga silaturahim, itu yang pertama. Betul. Pokoknya semuanya bahagia, ikhlas dan senang ya belajar bersama. Satu lagi, Mbak. Apa? Jadi seorang guru itu tidak hanya bisa berbicara, tapi juga bisa bertindak dan bisa membagi disiplin waktu. Itu yang sangat dihargai oleh para orang tua siswa. Betul. Jadi suri tauladan ya. Iya, itu betul sekali. Jadi, kita nyuruh anak-anak sholat berarti kita harus sholat. Kita datang tepat waktu. Bu guru harus lebih awal. Itu. Ya mungkin kadang ya kita nggak menyalahkan, kadang ada bapak ibu guru ada yang terlambat, hambatan. mungkin wali santri halangan. di seluruh Indonesia, mungkin bapak ibu gurunya ada kepentingan keluarga, apalagi ada urusan yang mendadak seperti itu betul. ya. Jadi guru juga manusia. Sama-sama manusia. Terkadang juga punya kesalahan, kekhilafan, seperti itu. Pokoknya kita berusaha sebisa mungkin untuk saling berbagi. Betul sekali. Jadi orang yang bermanfaat gitu. Intinya kita hidup di dunia harus menggunakan 3 tadi pesan saya: waktu, kesempatan, dan umur. Dan selanjutnya kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Jangan pernah mengeluh. Betul. Apalagi kondisi seperti ini kita harus kuat menjalani semangat. hidup. Iya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kuncinya kita bisa saling berbagi dengan ikhlas. Pokoknya semangat. Jangan sampai syukuri nomor 1. Betul, syukuri. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat. Allah. Nikmat mana yang kamu dustakan? Iya betul, nikmat mana yang kita bernafas juga gratis ya Pak ya. Aduh ya Allah, aku kalau lihat orang-orang yang janganlah kita berputus asa. Kita semua yang tidak mau yang namanya corona, tapi ini musibah yang harus kita hadapi bersama-sama. Allah memberikan kita akal dan pikiran untuk berpikir, bertahan, dan tetap ibadah kepadanya. Iya, oke teman-teman, bikin video kita bisa lanjut insya Allah besok ataupun kapan kita akan lanjut lagi. Kita bercerita tentang tema-tema yang lain. Bisa request, nanti bisa kita berbincang-bincang lagi ya. Kita bisa bahas materi pembelajaran, bisa media, bisa yes, tetap stay tune di channel Ismail Dinamis. Jangan lupa subscribe. Dan Busol Kreatif juga di Oh iya, jangan lupa subscribe Busol Kreatif. Iya, oke teman-teman, kita akhiri. Kita ketemu lagi besok dengan tema-tema yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe agar mendapatkan notifikasi di video kita. Iya, semoga bermanfaat untuk kita dan semua yang sudah melihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.